Film dibuka dengan penampakan seorang remaja dengan menggunakan hoodie yang terlihat berlari di tengah hutan. Namun karena ketakutan dan saking capeknya berlari, dia kemudian berhenti dan berteriak. Adegan lalu berpindah ke sebuah bus berwarna merah yang terlihat melaju di jalanan yang sepi. Kendaraan tersebut ditumpangi oleh beberapa anak sekolah yang rencananya mereka ini akan pergi bertamasya. Nolan, seorang remaja dengan hoodie berwarna abu-abu yang sedang melihat keluar jendela. Terus ada juga seorang gadis remaja yang bernama Bess yang sedang menggambar. Nolan sempat melirik ke arah Bess dan tersenyum, yang sepertinya mengindikasikan kalau Nolan menyukai Bess. Selain mereka berdua, ada juga Reggie, Queenie, dan Carl, serta Pak Supir yang bernama Joseph. You guys watch it? Pixies, not lunar pixies. Them to you. No. Otherwise known as the... Meskipun jumlah mereka sedikit, tapi anak-anak ini sama sekali tidak menunjukkan rasa canggung. Bahkan Reggie yang notabene adalah anak yang bisa dibilang ngeselin, masih bisa membuat Nolan dan Pak Supir tertawa. Nah, di tengah perjalanan, Joseph menghentikan kendaraan setelah dia mengetahui kalau jalan yang akan dilewati terhalang oleh pohon yang tumbang. Karena nggak mungkin berbalik arah, Joseph lalu memutuskan untuk mundur dan mengambil jalan pintas. Selama menyusuri jalan yang sepi dan mencekam itu, kendaraan mereka tiba-tiba berhenti lagi akibat adanya seekor rusa yang mati di tengah jalan. Karena nggak ada pilihan, Joe kemudian turun dari bus dan mulai menyingkirkan hewan itu dari jalanan. Namun sial, begitu selesai, dia dikagetkan oleh seseorang yang menodongkan pistol ke arahnya. Dari sana, Joe lalu dibawa kembali ke dalam bus yang kemudian membuat Nolan dan teman-temannya menjadi bingung dan ketakutan. Pria ini bernama Pedro yang merupakan seorang pembunuh berantai, yang mana hal tersebut diketahui oleh Carl pada saat dia mengingat pembicaraannya dengan sang ayah mengenai sosok narapidana yang sedang dicari oleh kepolisian. Pedro kemudian meminta kepada Joseph untuk membawa bus ini pergi sejauh mungkin. Di tengah perjalanan, Pedro memerintahkan semua orang agar membuang handphone mereka keluar di jendela. Mengetahui hal itu, semua anak-anak dengan cepat menurutinya, kecuali si Reggie yang tampak tidak peduli. Tapi setelah Pedro mendekatinya dan menatapnya, sambil mengatakan hal-hal yang mengerikan, Reggie pada akhirnya menyerah dan menyerahkan handphonenya kepada Pedro. Dari sana, suasana pun mulai terasa sunyi. Tidak ada dari anak-anak ini yang berani memulai pembicaraan. Mereka semua tampak diam dan hanya bisa melihat pistol milik Pedro. Nah, begitu melewati area bekas zona militer, kendaraan mereka kemudian terlihat akan memasuki sebuah terowongan. Tapi pada saat sudah berada di terowongan itu, mesin kendaraan tiba-tiba mati. What's going on? I don't know, it just stopped. Pedro yang kesal ketika mengetahui kondisi ini, lalu memerintahkan Joseph untuk memperbaikinya sambil mengancam Queenie. Joseph yang juga nggak tahu kenapa bus ini bisa mogok, lalu turun dan memeriksanya. Pada saat melakukannya, lampu yang ada di terowongan mendadak mati, yang mana hal itu membuat semua orang menjadi bingung. Suara aneh kemudian terdengar dari ujung jalan. Karena penasaran, Pedro lalu kembali menyuruh Joseph untuk memeriksanya, sementara dia bakal tetap berada di sini bersama dengan para remaja. Dengan berbekal sebuah senter, Joseph berjalan perlahan ke dalam kegelapan. Sampai kemudian begitu tiba di sumber lokasi, Joseph dikejutkan dengan penampakan satu sosok besar yang langsung menyerangnya. Di dalam bus, Pedro dan anak-anak yang ketakutan ternyata nggak bisa kemana-mana karena kunci bus tersebut dibawa oleh Joseph. Mengetahui hal itu, Pedro lalu mengancam Carl supaya segera keluar dan mengambil kunci. Nolan yang nggak mau temannya kenapa-napa, lalu mengajukan diri untuk melakukannya. Tapi belum sempat dia keluar, Bess malah berinisiatif mengambil kunci itu.
Setelah berhasil, Bess lalu menceritakan kepada Nolan dan juga Carl perihal bagaimana dia melihat jasadnya Joseph yang telah tewas seperti habis dimangsa oleh hewan buas. Di tengah kondisi ini, Pedro yang sudah mendapatkan kunci lalu memaksa Reggie untuk menyalakan bus itu. Yang padahal si Pedro juga harusnya tahu kalau kendaraan yang mereka naiki lagi mogok. Nah, Nolan yang melihat adanya kesempatan dengan cepat mendorong Pedro yang membuat Reggie berhasil merebut pistol dari tangan Pedro. Tapi sialnya Pedro yang tahu kalau anak-anak ini nggak punya nyali, kemudian menantang Reggie untuk menembaknya. Dan alhasil, senjata itu berhasil direbut kembali. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba terdengar sesuatu yang mendarat di atas kendaraan. Dengan pedenya, Pedro lalu keluar untuk memeriksa sambil menodongkan senjatanya. Namun ketika Pedro berada di belakang bus, seekor makhluk muncul dan membunuhnya. Nolan dan yang lainnya yang tahu kalau Pedro telah terbunuh, kemudian dikagetkan dengan penampakan makhluk dari luar jendela. Makhluk itu bahkan menempelkan wajah Pedro di jendela sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Nggak lama berselang, radio yang ada di bus mendadak menyala. Tapi karena sinyalnya jelek, mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh seseorang yang ada di radio itu. Di adegan berikutnya, keadaan menjadi semakin mencekam. Pada saat makhluk yang berada di luar, kini mulai mendekat dan berhasil masuk lewat pintu depan. Dengan menggunakan senter, Nolan mencoba menahan makhluk itu sekuat tenaga, sementara Reggie berusaha membuka pintu belakang. Nolan dan yang lainnya pada akhirnya berhasil melarikan diri. Mereka lalu mulai berlari ke arah jalur yang ada di terowongan, yang terlihat seperti bunker, sampai kemudian mereka menemukan sebuah ruangan yang bisa dijadikan tempat peristirahatan untuk sementara waktu. Nah, pada saat memeriksa ruangan itu, Nolan menemukan sebuah peta di tembok yang merupakan denah dari bekas pangkalan militer. Tahu kalau area ini memang dulunya bekas pangkalan militer, tentunya area ini juga punya yang namanya ruang atau menara kontrol. Dari sana, Nolan bersama dengan Bess berencana untuk mencarinya, sementara yang lainnya akan tetap berada di sini. Beberapa saat setelah Nolan dan Bess pergi, Queenie yang kepengen kencing meminta kepada Reggie untuk menemaninya. Reggie yang mendengarnya lalu berinisiatif menemaninya dan meninggalkan Carl sendirian. Balik lagi ke Nolan dan juga Bess yang masih mencari menara kontrol, yang tanpa diduga mereka menemukan sebuah mesin besar yang di sekelilingnya dipenuhi oleh bola lampu raksasa. Sadar kalau makhluk yang mereka hadapi takut dengan cahaya, Nolan menyimpulkan bahwa sepertinya benda ini sengaja diciptakan untuk membunuh makhluk itu. Namun kayaknya rencana tersebut kemungkinan telah gagal, karena nggak jauh dari tempat mereka berdiri, Bess menemukan jasad seseorang. Sementara itu, Queenie dan Reggie akhirnya menemukan tempat untuk buang air kecil. Sebelum melakukannya, Queenie meminta kepada Reggie untuk berbalik dan jangan mengintip. Reggie yang terus aja menggodanya, lalu menuruti dan sedikit menjauh. Tapi pada saat Reggie sedang berusaha mengobrol, dia menyadari kalau ternyata Queenie telah menghilang. Kinda cute when you mad though. Queenie? Dari sana, Reggie kemudian kembali dan meminta bantuan Carl untuk mencari keberadaan Queenie. Dengan perasaan panik, keduanya lalu mulai mencari sambil terus berteriak. Sampai pada akhirnya mereka menemukan Queenie yang sedang berada di lorong yang gelap bersama dengan seekor makhluk. Di sisi lain, Nolan dan juga Bess yang menemukan ruang kontrol pada akhirnya juga berhasil menyalakan generator. Sehingga ketika lampu mulai menyala kembali, maka hal itu membuat monster yang sedang ingin menghabisi Reggie harus mengurungkan niatnya akibat terkena cahaya. Nah, setelah semua area menjadi terang, Nolan dan Bess yang berada di ruang kontrol menemukan sebuah tangga kecil yang mengarah ke bawah. Ketika diperiksa, rupanya di bawah terdapat sebuah goa yang dipenuhi dengan clipping koran dan juga gambar dari makhluk yang memburu mereka sekarang. Selain itu, keduanya juga menemukan sebuah buku harian yang ditulis oleh seseorang yang terobsesi dengan makhluk yang sama, termasuk sebuah foto Polaroid yang berisi gambar seorang gadis kecil. Kemudian, setelah berhasil merangkai semua clue yang ada, mereka berdua lalu segera kembali menemui teman-temannya, yang tanpa sengaja mereka semua bertemu di sebuah lorong.
Di tengah kondisi yang nggak menentu ini, Nolan dan Bess lalu membawa ketiga temannya kembali ke ruang kontrol. Di sini Nolan kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dari buku harian yang ditemukan, Nolan menjelaskan kalau jasad pria yang pertama kali mereka temukan bernama Julius. Nah, Julius ini merupakan seorang pria yang sangat terobsesi dengan makhluk legenda yang dia sebut sebagai Nocturnal. Semuanya itu terjadi akibat adiknya yang tewas akibat dimangsa oleh makhluk tersebut. Peristiwa tersebut terjadi 40 tahun yang lalu. Pada saat itu, Julius muda yang memakai hoodie berwarna kuning sedang berpura-pura melakukan petualangan di dalam hutan bersama dengan adik perempuannya. Namun ketika tiba di sebuah terowongan, Julius yang sedang sibuk membaca peta tidak menyadari kalau sang adik telah memasuki terowongan itu. Until he crosses their path. Sejak saat itu, Julius selalu memendam amarahnya terhadap sosok makhluk yang telah mengambil nyawa adiknya. Ketika sudah beberapa dekade berlalu, Julius yang tidak bisa melupakan kejadian itu, lalu memasuki terowongan yang sama demi menemukan makhluk tersebut. Dengan berbekal pengetahuan dan juga keberaniannya, Julius menyiapkan rencananya, yaitu dengan membuat sebuah mesin yang dipercayai oleh Julius bisa mengalahkan makhluk itu. Namun sayang, Julius harus menemui ajalnya lebih awal di ruang bawah tanah setelah sinyal radio yang dia temukan tanpa sengaja malah menarik perhatian makhluk itu. Tahu kalau rencana Julius pada waktu itu belum sempat berjalan, Nolan dan kawan-kawan kemudian memutuskan untuk menjalankan kembali rencana tersebut, yaitu dengan memanfaatkan mesin cahaya. Setelah semuanya siap, sinyal radio kemudian diaktifkan demi memancing makhluk itu masuk ke dalam ruang jebakan. Rencana tersebut tampaknya bakal berhasil ketika makhluk itu mulai memasuki ruangan. Namun di tengah keadaan yang genting, Bess rupanya tidak bisa menarik tuas generator, yang akibatnya Reggie juga tidak bisa menyalakan mesin cahaya. Nah, melihat kondisi Reggie yang dalam bahaya, Nolan lalu berusaha mengalihkan perhatian makhluk itu. Nolan hampir aja tertangkap, tapi untungnya si Bess segera menyelamatkan Nolan, sehingga membuat makhluk itu terpaksa mengejarnya. Di saat makhluk itu lagi fokus mencari Bess, Nolan, Reggie, dan Carl lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk menyalakan mesin cahaya. Setelah mesinnya menyala, Carl dengan gagah berani menusuk makhluk itu sehingga memberi waktu bagi Queenie dan juga Bess untuk segera berlari keluar dari terowongan. Gak lama setelah mereka berada di luar, tanpa diduga, si monster menyusul di belakang mereka. Nah, karena kebetulan hari sudah mulai terang, makhluk itu pada akhirnya tidak bisa keluar dari terowongan. Untungnya, ketiga anak laki-laki ternyata juga masih hidup, di mana mereka bertiga sekarang terlihat berlari sambil membawa obor. Fucking piece of... Sejak kejadian itu, hubungan kelimanya semakin dekat. Mereka sepertinya menyadari bahwa peristiwa itu telah membuat mereka tahu betapa berharganya arti dari sebuah pertemanan yang telah mereka bangun selama ini. Di bagian akhir, beberapa petugas polisi terlihat menemukan sebuah terowongan. Salah satu dari mereka lalu mencoba masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan.
Tapi ketika berada di dalam, seketika aja polisi itu menghentikan langkahnya setelah dia mendengar suara misterius. So, itulah tadi alur cerita film Shortcut yang dirilis pada tahun 2020. Semoga alur cerita kali ini bisa menghibur dan bisa menambah imunitas kalian dalam menghadapi hari-hari yang mendatang. Terima kasih buat yang sudah nonton, dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.